Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi. Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan dengan kondisi perekonomian di dalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang dibentuk ke dalam kenaikan pendapatan nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Dan adapun di sini kemiskinan. Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Pabenas mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Adapun di sini pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2001 sampai tahun 2011 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 mengalami fluktuasi, namun secara umum tren pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% per tahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009, yakni mencapai 1,46% atau dari nilai 6,01% menjadi 4,55%. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebagian besar di daerah di kawasan Barat Indonesia atau KBI. Hal ini menunjukkan bahwa peranan aktivitas ekonomi di kawasan Barat Indonesia atau KBI memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB Indonesia jika dibanding dengan kawasan timur Indonesia. Adapun di sini kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kesenjangan antara region di Indonesia, antar provinsi, antar pulau maupun antar kawasan tidak saja terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, namun juga kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia selama periode pengamatan cenderung menurun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Penurunan persentase penduduk miskin di sebagian besar. Dan adapun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Menurut Tambunan pada tahun 2001 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Di Tambunan tahun 2011. Dan sini ada 4 teori pertumbuhan ekonomi. Kita bahas keempat teori ini. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori neoklasik, yang ketiga ada teori neokenes,
Yang keempat, ada teori ekonomi baru. Dan mari kita bahas. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18. Itu adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Dan yang kedua ada teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah dua ekonomis senior yang bernama Robert Solow dan T.W. Schwantz. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Schwantz. Dan sini yang tiga, teori Neo-Keynes. Dicetuskan oleh ahli ekonomi Roy F. Harrod serta F. de Domar. Teori Neo-Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Ketiganya berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Dan yang keempat, teori ekonomi baru. Teori ekonomi baru dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Dan terima kasih, mungkin itu saja sedikit materi dari saya tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.